Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Libra ya, terkait pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate, gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Libra. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat dari energi kartunya untuk Libra. Pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Kartu pertamanya ada Three of Cups. Oke, Four of Wands. Ace of Cups. Four of Cups. The Empress. King of Wands. Three of Swords. Nine of Pentacles. Wheel of Fortune. Satu lagi. Justice. Nah, ini bottom of the deck-nya ya. Oke, Libra. Terkait pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Kalau aku lihat di sini sih ada suatu perubahan. Ya. Sebetulnya di sini sih lebih ke arah bahwa di mana kamu akan mengalami suatu yang menyakitkan dulu, baru kamu akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga ya. Dan memang ini ada hubungannya dengan sukses, terkait finansial kamu, terkait pekerjaan, atau mungkin terkait dengan bisnis kamu, usaha kamu, dagang kamu ya Libra ya. Nah, ibarat kata mungkin ini lebih ke arah bahwa kamu akan mengalami polemik atau masalah yang cukup fatal ya. Entah tiba-tiba dagangan kamu hangus terbakar, tiba-tiba ada terbakar ya, amit-amit ya jangan sampai. Atau mungkin tiba-tiba ada gempa bumi bencana, atau mungkin tiba-tiba kamu kemalingan, atau tiba-tiba usaha kamu langsung ngedown. Nah, atau mungkin di sini kamu yang kerja tiba-tiba dipecat, tiba-tiba kamu dipindahkan kerjaannya di tempat lain ya. Atau mungkin tiba-tiba banyak yang cari muka dengan atasan sehingga nama baik kamu dijelek-jelekan oleh teman-teman yang lain. Nah, itu bisa aja. Tapi kabar baiknya Libra, setelah kamu melewati proses tersebut, proses kesulitan yang bener-bener itu ya julid banget lah dalam hidupnya, bener-bener kayak kata orang tuh ya nyakitin banget, gak ada bahagia-bahagianya, sedih iya, kehilangan iya, stres iya ya, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan hikmah kebahagiaan kamu sendiri.
Ya, bisa dibilang ya mungkin kalau kamu yang punya usaha atau dagang setelah mengalami bencana, entah kebakaran atau mungkin amit-amit ya jangan sampai, atau gempa bumi atau mungkin tiba-tiba bangkrut, ternyata tiba-tiba pas kamu buka usaha lain kok malah maju pesat ya, kok malah jadi rame banget ya, loh malah jadi untungnya banyak hingga akhirnya kamu bisa beli rumah atau mungkin buka cabang toko. Benar, siapa yang tahu, namanya masa depan orang guys. Masa depan orang itu bisa berubah karena yang namanya masa depan itu sebetulnya di tangan kita sendiri. Di sini saya hanya baca energinya ya. Nah, ini selebihnya itu kembali ke kalian, usahanya kalian ya. Jadi jangan hanya ngandelin dari readingan saya aja. Tanpa usaha dari kamu, semua itu mustahil akan terjadi. Ya, jadi jangan serta-merta oh kata si Cece setelah aku mengalami kesulitan nih bakalan kaya nih, bakalan sukses nih ya, cuma nungguin doang tanpa berbuat apa-apa ya sama aja juga bohong. Nggak ada duit itu jatuh dari langit. Ibarat kata kalau kamu menawarkan dagangan, kalau kamu nggak pinter nih nawarinnya ya ke orang, nah orang mau beli nggak mau kan, karena apa? Kamu nggak pinter untuk mendeskripsikan produk yang kamu jual, karena mereka ngerasa oh nggak ada fungsinya, oh kelihatannya nggak enak tuh makanannya. Nah seperti itu ya Libra ya. Nah kalau kamu yang kerja, mungkin setelah kamu dipecat atau mungkin kamu dipindahkan, ternyata setelah kamu dipecat, kamu cari kerja yang lain, ternyata gajinya lebih tinggi, ternyata kamu langsung naik jabatan. Nah kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin kamu dipindahkan tugas kerja di kota lain, tapi ternyata kamu diangkat jadi manajer atau supervisor, kita kan nggak ada yang tahu. Atau mungkin kamu kepala cabangnya ya, atau mungkin kamu dijelek-jelekin oleh rekan kerja yang lain, tapi ternyata HRD atau atasan-atasan kamu itu ternyata tetap percaya sama kamu ya, malah kamu yang lebih didukung dibandingkan mereka yang cari muka. Nah itu yang namanya masa depan guys. Masa depan itu sebetulnya itu semu ya, sebetulnya abu-abu, kata orang itu hitam putih ya. Tapi selebihnya namanya masa depan itu bisa diubah ya. Sejelek-jeleknya masa depan itu sebetulnya kita tuh jangan takut dengan yang namanya masa depan, masalah-masalah yang ada. Karena gimana pun tuh ya, manusia sendiri yang bisa merubah masa depannya. Kayak jodoh aja. Misalnya kalau saya bilang energi untuk jodohnya sulit, ya biasa kan saya akan selalu jelaskan ya, oh sulitnya karena begini nih. Nah, misalnya kamu mau merubah masa depan kamu ingin dia jadi jodoh kamu, dan kamu belajar, oh aku harus begini kali ya, begini. Nah kamu seiring waktu lakukan perubahan, dan ternyata malah kedepannya kamu berjodoh dengan orang itu. Apakah ramalan saya terbukti? Ya tentu enggak. Karena apa? Kamu sudah merubah masa depan kamu. Ibarat kata saya sulit jodoh, kamu rubah jadi berjodoh. Nah itu yang dinamakan perubahan. Sama halnya kayak gini, keuangan. Semua itu yang namanya masa depan itu bisa berubah seiring waktu ya. Jadi saya selalu kasih tahu ke kalian itu jangan terlalu takut ya, karena sifatnya masa depan itu berubah-ubah guys ya. Dan tergantung juga ya dengan perbuatan kita, baik buruknya gimana. Kalau perbuatan kita baik itu biasanya karma baik itu akan mendukung hal-hal yang positif yang akan terjadi pada hidup kita ya. Kalau kamu banyak nanam perbuatan buruk, nyinyir atau mungkin ghosting anak orang, PHP dan sebagainya lah, intinya mungkin julid ya, suka ngomongin orang yang enggak, ya tentu karma baik juga nggak akan mendukung, karma buruk yang akan mendukung kamu untuk ibarat kata hidup kita kedepannya bakal jadi apes ya. Jadi seperti demikian ya, semua masa depan memang ada di tangan kita sendiri, tapi tetap ya namanya karma baik, karma buruk itu semua bakalan mendukung ya. Jadi makanya saya selalu katakan jadi orang itu tetap harus jadi orang pribadi yang baik ya Libra gitu. Jadi nggak perlu takut ya dengan hal-hal yang ada kesulitan di masa depan, karena kamu tuh orangnya kuat. Saya kasih tahu, kamu tuh orangnya kuat, kamu bisa melewati ini semuanya. Dan hal-hal yang kamu lewati ini tuh kedepannya itu akan digantikan dengan kebahagiaan. Karena kecemasan ini, hal-hal jelek ini, hal-hal kesulitan ini tuh ya ibarat kata ya cuma sebentar ya. Sebentarnya waktunya ya kita nggak bakal bisa prediksi ya, tergantung kamu yang menyelesaikan situasinya tersebut. Misalnya ada yang bisa lebih cepat, berbulan-bulan, atau bahkan mungkin lebih cepat sebulan, atau mungkin setahun, atau mungkin lebih dari setahun. Nah semua tergantung dari porsinya si manusianya itu sendiri ya. Semangat buat kamu ya, karena ini ada indikasi dari kesulitan ini akan digantikan kebahagiaan seperti kesuksesan
yang ternyata ini bisa membawa dampak hal yang baik untuk masa depan kamu, ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu Libra. Apa yang ingin angel sampaikan terkait situasi dan kondisi kamu saat ini? Saya ambil satu kartu untuk Libra. Oh kan, baru aja tadi ngomongin karma. Tuh, udah ada karma, ya. Mungkin kalau dari kesulitan ini, saya rasa itu kayak karma buruk kamu lagi berbuah, ya. Makanya kamu dapat kesulitan. Tapi karena kamu nanam karma baiknya cukup banyak, kamu selalu melakukan kebaikan, tapi ternyata di balik kesulitan ini, masalah ini, oh ternyata tersimpan sisi tersembunyi hal yang bahagia yang akan datang kepada diri kamu, ya. Dan di situ juga hal bahagia itu didukung juga dengan karma baik, perbuatan bajik yang kamu lakukan selama ini, ya Libra ya. Kita sebagai manusia itu harus percaya yang namanya karma, ya, karena karma itu akan menopang setiap insan manusia, ya. Mau seberusahanya kita kerja keras, tapi kalau kita selalu aja nanam karma buruk, tentu untuk sukses itu sulit untuk terlihatnya, ya. Semoga kamu mendapatkan pelajaran dari readingan ini ya. Semangat untuk kamu Libra, semoga resonate ya. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.